Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raniawati dengan NIM 124100068, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas 2B. Di sini saya kerjakan presentasi UTS dengan makul Pendidikan Filsafat yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso. Selamat menonton. Adapun materi-materi yang akan saya bahas, yakni yang pertama, kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan. Yang kedua, yakni hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, yakni tugas dan fungsi pendidikan. Yang keempat, yakni konteks dan landasan kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang kelima, yakni hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi. Yang keenam, yakni pengertian dan hakikat pendidikan dalam pengertian dan hakikat pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni hakikat pendidikan. Apa sih itu hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah inti atau esensi dari pendidikan itu sendiri yang mencakup tujuan, makna, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Pendidikan bukan sekedar proses transfernya ilmu dari pendidik kepada peserta didik, tetapi lebih luas sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi individu baik secara intelektual, emosional, moral, spiritual maupun sosial. Nah, di sini secara umum hakikat pendidikan itu memiliki beberapa aspek, yakni yang pertama proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkarakter, berpengetahuan, memiliki keterampilan, dan berakhlak mulia. Maksudnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga membentuk kepribadian yang baik, keterampilan yang berguna dalam kehidupan, serta menambah nilai-nilai moral dan akhlak. Tujuannya adalah agar seseorang tumbuh menjadi manusia seutuhnya, yaitu individu yang cerdas, terampil, bertanggung jawab, dan mampu berperilaku baik dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, yakni usaha sadar dan terencana. Pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai di lingkungan formal maupun non-formal. Maksudnya, pendidikan bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan dilakukan dengan kesadaran penuh dengan perencanaan yang tertentu. Setiap kegiatan pendidikan memiliki tujuan yang jelas, misalnya membentuk sikap, menambah ilmu, atau mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, yakni interaksi edukatif. Pendidikan melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik yang berlangsung dalam suasana saling menghargai dan mendidik. Maksudnya, dalam interaksi pendidikan terjadi hubungan atau interaksi langsung antara orang yang mendidik seperti guru, orang tua, dengan orang yang dididik seperti siswa. Hubungan ini tidak bersifat satu arah, melainkan dua arah yang saling membangun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang pertama, yakni pengertian khalifah fil ard. Apa sih itu khalifah fil ard? Khalifah ini secara bahasa berarti pengganti atau pemimpin. Sedangkan fil ard berarti di bumi. Artinya, khalifah fil ard adalah peran manusia sebagai wali Allah di bumi untuk mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi sesuai dengan ajaran Allah. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ayat ini sudah menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan manusia sudah ditetapkan sebagai khalifah.
yakni mengelola alam dengan bijak tanpa merusak. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya alam secukupnya dengan cara yang bertanggung jawab. Tidak boleh menebang hutan sembarangan, tidak boleh mencemarkan air, udara, atau merusak lingkungan sekitar. Karena semua itu adalah ciptaan Allah yang harus dijaga. Yang kedua yakni menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Maksudnya, manusia harus memperlakukan sesama manusia dengan adil, tidak menindas, tidak curang, dan peduli pada sesama. Dalam konteks lingkungan, keseimbangan alam juga harus dijaga, seperti tidak mengeksploitasikan satu sumber daya alam secara berlebihan sehingga tidak merugikan makhluk yang lain. Yang ketiga yakni beribadah kepada Allah, baik dalam ibadah yang khusyuk maupun melalui amalan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, manusia harus menunjukkan ibadah dalam bentuk akhlak dan perbuatan baik seperti jujur, menolong orang, bekerja dengan niat yang baik, dan menjaga amanah. Semua itu juga termasuk bentuk ibadah sebagai khalifah fil ardh. Yang keempat yakni menjadi pembawa rahmat bagi alam semesta dengan akhlak mulia dan menjaga kehormatan ciptaan. Maksudnya, manusia harus menjadi pribadi yang membawa kebaikan, kasih sayang, dan memaafkan bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam. Dengan akhlak yang mulia, seperti sabar, rendah hati, dan peduli, manusia bisa menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di bumi. Maksudnya, Allah memberikan manusia keistimewaan dibandingkan makhluk lainnya, karena manusia memiliki akal untuk berpikir, hati nurani untuk membedakan mana yang benar maupun yang salah, serta kehendak bebas untuk memilih perbuatan. Inilah anugerah yang sangat besar dari Allah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang pertama, yakni kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Apa sih kedudukan manusia dalam pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, kedudukan manusia merujuk pada posisi istimewa, yakni manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tanggung jawab, akal, dan kebebasan untuk memilih. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk fisik, tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki tugas khusus di bumi. Adapun peran manusia menurut pendidikan Islam yakni yang pertama sebagai hambanya Allah. Maksudnya, manusia memiliki peran utama untuk beribadah kepada Allah semua aspek kehidupan, belajar, bekerja, bahkan hubungan sosial, jika dilakukan dengan niat yang benar dianggap sebagai ibadah juga. Yang kedua yakni sebagai khalifah fil ardh, khalifah di bumi. Manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan alam, menegakkan keadilan, dan memimpin kehidupan seluruh ajaran Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki amanah besar dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yakni sebagai makhluk berakal dan berilmu. Maksudnya, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Manusia diberikan akal untuk berpikir, merenung, dan membedakan antara yang benar maupun yang salah. Pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang keempat yakni sebagai makhluk sosial. Maksudnya, manusia hidup dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab terhadap sesama, saling menolong, berbuat baik, dan menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan
sosial. Yang kelima yakni sebagai makhluk yang diuji. Maksudnya kehidupan di dunia adalah tempat ujian. Melalui pendidikan Islam, manusia diajarkan nilai-nilai sabar, syukur, tawakal, dan istiqomah dalam menghadapi ujian hidupnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni hakikat ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bukan hanya alat untuk mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kebahagiaan ukhrawi. Yang pertama yakni pengertian ilmu dalam Islam. Pengertian ilmu dalam Islam adalah pengetahuan yang membawa pemahaman tentang hakikat sesuatu secara benar berdasarkan wahyu, yakni Al-Quran maupun hadis. Dan akal yang sehat, ilmu tidak hanya membatas pada sains dan pengetahuan, tapi mencakup ilmu agama, moral, sosial, dan spiritual. Tujuan ilmu dalam pendidikan Islam. Yang pertama yakni menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maksudnya, ilmu dalam pendidikan Islam bukan sekedar pengetahuan duniawi, tetapi harus membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang memahami kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan kewajiban untuk menaatinya. Dengan demikian, ilmu menumbuhkan iman yang kokoh dan ketakwaan dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya Allah. Adapun yang kedua yakni membangun akhlak mulia. Maksudnya, ilmu harus melahirkan perbuatan positif dalam perilaku dan kepribadian seseorang. Pendidikan Islam menekankan bahwa ilmu yang benar harus membentuk akhlak yang baik seperti jujur, sabar, rendah hati, adil, dan bertanggung jawab. Akhlak mulia ini menjadi bukti bahwa ilmu tidak hanya dihafal, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga yakni menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Maksudnya, pendidikan Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia tidak hanya untuk mengejar kesenangan duniawi, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati, yakni akhirat. Ilmu membentuk seseorang untuk menyeimbangkan kebutuhan duniawi seperti pekerjaan, belajar, dan berinteraksi sosial dengan kewajiban spiritual seperti ibadah dan akhlak mulia. Dengan ilmu, seseorang bisa menjalani kehidupan yang harmonis tanpa melupakan tujuan akhirat. Yang keempat yakni mewujudkan insan kamil. Maksudnya, insan kamil berarti manusia yang sempurna atau ideal menurut Islam, yaitu memiliki keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Mereka tidak hanya pintar dan pengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia, beriman kuat, serta mampu memberikan manfaat bagi sesama. Ilmu dalam pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang utuh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual dan moral. Adapun peran guru dan murid dalam mencari ilmu, maksudnya dalam pendidikan Islam, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai pembimbing rohani dan teladan akhlak. Murid dituntun untuk menghormati guru dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sebagai bagian dari akhlak yang mulia. Integrasi ilmu agama dalam ilmu umum. Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Keduanya adalah satu kesatuan yang harus diintegrasikan untuk membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah.
Adapun pengertian hakikat pendidikan Islam, hakikat pendidikan Islam adalah konsep dasar tentang pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam bukan sekedar proses transfernya ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya membentuk pengetahuan, tetapi juga merupakan upaya membentuk pribadi manusia secara utuh, baik dari segi akhlak, keimanan maupun kecerdasan intelektual dan emosional sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan adapun unsur-unsur hakikat pendidikan, yakni mencetak manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu berperan positif dalam kehidupan dunia dan akhirat, berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Pendidikan berlangsung secara menyeluruh, meliputi aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip Islam seperti pembiasaan nilai-nilai agama, teladan, dan pembinaan karakter. Adapun hakikat pendidikan Islam bukan hanya sekadar mengajarkan pengetahuan biasa, tetapi lebih luas dan mendalam. Pendidikan Islam bertujuan mengembangkan seluruh aspek manusia, mulai dari tubuh, jasmani, pikiran, intelektual, hati dan jiwa, rohani dan spiritual, serta sikap dan tingkah laku, yakni moral. Semua itu dilakukan berdasarkan ajaran Islam yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan akhirat adalah menciptakan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dalam keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, sehingga tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga memiliki jiwa dan moral yang baik sesuai nilai-nilai Islam. Adapun sumber pendidikan Islam, yakni tempat utama kita mendapatkan ilmu dan pedoman pendidikan, yaitu Al-Quran dan hadis, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini menjadi rukun utama dalam menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Dasar pendidikan Islam adalah prinsip-prinsip pokok yang menjadi pondasi dalam pendidikan Islam, yaitu akidah Islam, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Syariat dan hukum Islam yang atur kehidupan utama, akhlak, yakni budi pekerti dan moral yang mulia. Adapun tujuan pendidikan Islam tersebut adalah membentuk manusia yang berakal kepada Allah. Pendidikan Islam ini menghasilkan orang yang sadar dan taat kepada Allah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan potensi diri sesuai fitrah manusia, seperti manusia dilahirkan dengan potensi dan kemampuan alami. Pendidikan Islam bertujuan mengembangkan semua potensi tersebut, baik fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Mendidik akhlak mulia dan moral yang sesuai syariah. Selain ilmu, pendidikan Islam juga menambahkan nilai-nilai moral dan etika yang baik sesuai dengan hukum dan aturan Islam, agar seseorang berperilaku baik dan terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Islam, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga ingin
membangun masyarakat yang hidup dalam keadilan, kedamaian, kesejahteraan dengan landasan nilai-nilai Islam. Jadi, tujuan pendidikan Islam tidak hanya membuat seseorang pintar atau sukses secara duniawi, melainkan bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi membangun masyarakat yang baik sesuai ajaran Islam. Adapun kepentingan tujuan pendidikan dalam Islam yakni menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik. Tujuannya yakni pendidikan Islam memberikan arah yang jelas tentang apa yang harus dicapai, sehingga guru dan siswa tahu apa yang harus dipelajari dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Jalani keselarasan proses pendidikan dengan ajaran Islam, yakni dengan adanya tujuan yang jelas, proses belajar mengajar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, sehingga pendidikan Islam tidak menyimpang dari ajaran agama, menghindarkan pendidikan dari pengaruh negatif budaya asing. Maksudnya, tujuan pendidikan Islam membentuk dan melindungi peserta didik agar tidak terpengaruh hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti budaya atau pola pikir yang merusak moral dan keimanan. Membentuk karakter umat Islam yang kokoh dan berakhlak mulia. Maksudnya, tujuan pendidikan Islam sangat penting untuk membangun kepribadian dan moral yang kuat, sehingga umat Islam dapat menjalani kehidupan dengan baik dan memberikan contoh positif di masyarakat. Adapun fungsi pendidikan Islam mencakup beberapa aspek, yakni yang pertama yakni fungsi transmitif. Maksudnya pendidikan Islam bertugas untuk meneruskan dan mewariskan nilai-nilai ajaran dan tradisi Islam di generasi berikutnya agar ajaran Islam tetap hidup dan terjaga. Yang kedua yakni fungsi formatif. Maksudnya pendidikan Islam membentuk karakter kepribadian dan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam spiritual. Mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Adapun yang ketiga yakni fungsi adaptif. Maksudnya pendidikan Islam membentuk peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, teknologi, dan perkembangan sosial, tetapi tanpa meninggalkan prinsip dan nilai-nilai Islam yang asli. Yang keempat yakni fungsi proaktif. Maksudnya pendidikan Islam juga berperan mengembangkan kemampuan, bakat, dan kreativitas peserta didik agar mereka bisa maju dan berkontribusi positif dalam berbagai bidang. Yang keempat yakni fungsi proaktif. Maksudnya pendidikan Islam juga berperan mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik agar mereka bisa maju dan berkontribusi positif dalam berbagai bidang, tetap dalam karakter ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan warisan agama, tapi juga membentuk pribadi yang baik, siap menghadapi zaman dan terus berkembang secara positif sesuai nilai-nilai Islam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yakni konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai lambang pendidikan Islam.
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam lembaga pendidikan Islam. Karena itu, kurikulum yang digunakan harus mencerminkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yakni konsep kurikulum dalam pendidikan Islam. Konsep kurikulum pendidikan Islam mencakup beberapa prinsip utama, yakni yang pertama berorientasi pada tauhid. Maksudnya seluruh proses pendidikan diarahkan pada penguatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kehidupan manusia. Yang kedua yakni keseimbangan dunia dan akhirat. Maksudnya kurikulum Islam tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan duniawi, tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Yang ketiga yakni holistik dan terintegrasi. Ilmu, pengetahuan, agama, dan umum tidak dipisahkan, melainkan dipadukan antara peserta didik memiliki pemahaman menyeluruh dalam integratif. Yang keempat yakni bersikap pada akhlak mulia. Maksudnya pendidikan Islam menempatkan pembentukan akhlak. Yang keempat yakni berbasis pada akhlak mulia. Maksudnya pendidikan Islam menempatkan pembentukan akhlak sebagai pilar utama dalam proses pembelajaran. Yang kelima yakni mengacu pada wahyu dan akal. Maksudnya kurikulum Islam memandu antara wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak dan akal sebagai alat untuk memahami serta mengembangkan ilmu. Adapun kurikulum pendidikan Islam disusun berdasarkan dua sumber utama yakni wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber kebenaran dan menjadi petunjuk hidup untuk umat Islam. Yang kedua yakni akal, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara logis dan rasional. Maksudnya, dalam pendidikan Islam, wahyu menjadi landasan utama nilai dan etika. Semua ilmu dan kegiatan pendidikan harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Akal digunakan untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan keterampilan, tetapi harus tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yakni hakikat alat pendidikan. Apa sih itu hakikat alat pendidikan? Alat-alat pendidikan merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk membentuk proses pembelajaran dan mengembangkan peserta didik. Alat-alat ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Pengertian alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah media atau instrumen secara sadar digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun macam-macam alat pendidikan, yakni alat bantu fisik seperti buku, papan tulis, proyektor, komputer, alat peraga, dan lain-lain. Adapun alat non-fisik yakni metode pengajaran, pendekatan, kurikulum terkait motivasi, dan lain sebagainya. Lingkungan juga sebagai alat pendidikan, suasana sekolah, keluarga, dan masyarakat yang mendukung pendidikan. Adapun fungsi alat pendidikan yakni membantu memperjelas materi pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran, memberikan pengalaman pembelajaran yang mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat alat pendidikan yang efektif relevan dengan tujuan pendidikan yakni menarik sesuai dengan usia serta tingkat perkembangan peserta didik, mudah digunakan dan dijangkau. Maksudnya alat pendidikan seharusnya tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang membentuk peserta didik memahami materi
atau mengembangkan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Artinya, meskipun alat tersebut menarik dan menyenangkan, tujuan utamanya tetap untuk contohnya yakni video animasi pelajaran yang lucu memang menghibur, tetapi isi videonya harus menyampaikan konsep pembelajaran dengan jelas. Permainan edukatif, game misalnya, boleh digunakan juga, asalkan mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran, bukan hanya bermain tanpa tujuan. Ikan edukatif dalam pendidikan, yakni evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan efektivitas suatu program pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Tujuan evaluasi mengetahui pencapaian hasil pembelajaran peserta didik, menilai efektivitas proses dan metode pembelajaran, memberikan upaya baik kepada guru dan peserta didik. Baik, di sini saya akan membahas materi yang keenam, yakni pengertian dan hakikat pendidikan dalam Islam. Yakni yang pertama, pengertian pendidikan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, pendidikan yakni al-murabbi, al-muallim adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menanamkan ilmu, iman, akhlak kepada para peserta didik. Pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga membimbing menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pendidik paling utama di dalam Islam. Beliau pun bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan mulia." Hadis riwayat Ahmad. Adapun hakikat pendidikan dalam Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam tidak hanya sebagai pengajar, yakni alim, tetapi juga sebagai pembina, yakni murabbi, pembimbing ruhani, yakni mursyidi, dan pemberi teladan uswatun hasanah. Tugasnya bukan hanya mengembangkan akal, tetapi juga hati dan jiwa. Adapun ciri-ciri pendidik di dalam Islam, yakni ikhlas dalam mengajar karena Allah. Maksudnya, niat utama seseorang pendidik harus semata-mata untuk mengharap ridho Allah, bukan untuk pujian, material, atau kepentingan dunia. Keikhlasan membuat ilmu yang disampaikan menjadi berkah. Keikhlasan membuat ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan berdampak positif bagi pendidik maupun peserta didik. Adapun yang kedua yakni berilmu dan berakhlak mulia. Seseorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan benar, serta memiliki akhlak yang baik seperti sabar, jujur, rendah hati, dan tidak sombong. Ilmu tanpa akhlak bisa menyesatkan, sementara akhlak tanpa ilmu bisa menyebabkan kesalahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Adapun yang ketiga yakni menjadi teladan dalam tutur kata dan maksudnya pendidik harus menjadi contoh baik bagi peserta didik dalam perkataan maupun perilaku. Apa yang diajarkan harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari agar menjadi pembelajaran bagi murid. Yang keempat yakni bertanggung jawab terhadap perkembangan ilmu, iman, dan akhlak peserta didik. Maksudnya, tugas pendidik dalam Islam yakni tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing peserta didik agar beriman kuat, berilmu luas, dan berakhlak dalam Islam bersifat holistik, menyentuh semua aspek kehidupan peserta didik. Yang
pertama yakni pengertian peserta didik dalam Islam. Peserta didik dalam Islam yakni penuntut ilmu. Mereka adalah orang yang menempuh proses pembelajaran dengan niat untuk mendapatkan ilmu demi mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Adapun hakikat pendidikan di dalam Islam yakni peserta didik dalam Islam adalah insan yang sedang menjalani proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dan pengembangan potensi fitrah yang diberikan oleh Allah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan pendidikan adalah proses menjaga dan mengembangkan fitrah tersebut ke arah yang baik. Adapun hakikat peserta didik dalam Islam yakni mencakup makhluk ciptaan Allah yang memiliki amanah untuk belajar. Peserta didik adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan akal. Dalam Islam, mencari ilmu adalah perintah Allah dan termasuk ibadah. Maka belajar bukan sekedar kewajiban, melainkan merupakan amanah dan tanggung jawab sebagai hambanya Allah. Adapun pengertian murabbi yakni berasal dari kata tarbiyah yang berarti pendidikan atau pemeliharaan. Murabbi adalah pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga bertanggung jawab dalam membina dan membimbing peserta didik secara menyeluruh, baik secara spiritual, moral maupun sosial. Adapun hakikat murabbi yakni fokus pada pengembangan karakter dan akhlak peserta didik. Murabbi membentuk karakter peserta didik seperti jujur, disiplin, sabar, bertanggung jawab. Contohnya yakni Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yakni orang yang terpercaya yang menjadi teladan kejujuran dan tanggung jawab. Sedangkan muallim secara bahasa berarti pengajar atau orang yang mengajarkan. Dalam konteks pendidikan Islam, muallim adalah seseorang yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan. Muallim bertanggung jawab menyampaikan ilmu dengan cara yang teratur dan mudah dipahami supaya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan memperoleh pemahaman yang mendalam. Mu'adib yakni berasal dari kata Arab yang berarti sopan santun atau akhlak mulia. Mu'adib adalah pendidik yang menambahkan nilai-nilai adab dan akhlak kepada peserta didik sekaligus membimbing mereka dalam tata krama, sopan santun dan perilaku baik. Menanamkan kesadaran tentang pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya mu'adib mengajarkan bahwa adab, sopan santun, tata krama sangat penting dalam interaksi sosial dan kehidupan. Sekian presentasi UTS dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.